memberikan sebuah firman, di mana ketika saya dihubungi oleh tempat ini, saudara, oleh Ibu Ruth salah satunya, dia memberikan sebuah tema, yaitu Take Action, Never Surrender. Dan saya tahu saudara sudah berdoa untuk tema ini. Saya yakin bahwa ini adalah tuntunan Tuhan yang saudara dapat dari tempat ini untuk disampaikan kepada anak-anak muda dan semua yang ada di tempat ini. So saya cuma taat, saya cuma menghormati Anda, sehingga saya berdoa dan minta Roh Kudus memberikan insight yang kuat di hati saya, apa yang saya akan ngomong mengenai take action and never surrender. Saya percaya kalau bicara mengenai saudara kehidupan, saudara, sorry, ini nggak bisa ya. Jadi gini, saya minta tolong kalau saya gini, berarti Anda next ya. Minta tolong ya, mundur satu, tolong. Ya, oke. Nah saudara, saya mau mulai dengan sebuah opening. Saya percaya bahwa ada banyak sekali artikel menulis dan Anda semua sudah tahu. Bahkan orang-orang hebat mengatakan bahwa hidup ini adalah perjuangan. Ada orang yang ngomong hidup ini adalah inilah, hidup ini adalah apapun semuanya. Dan kita akan belajar sama-sama what the Bible say mengenai kehidupan saudara. Ada yang mengatakan bahwa hidup adalah perjuangan. Ada yang ngomong hidup itu pertandingan, Paulus salah satunya. Ada yang ngomong hidup adalah petualangan. Sehingga kalau saya hidup, saya mau bertualangan sebagus-bagusnya, se-enjoy-enjoynya dan sebagainya. Ada juga yang berkata hidup ini kayak pertandingan. Jadi kita harus prepare, kita harus ini. Ada juga yang mengatakan bahwa hidup ini adalah perjuangan. Makanya kalau kita menghadapi masalah berjuang ini, kamu gak usah takut. Karena memang hidup ini perjuangan dan macam-macam. Yang saya tahu cuma satu, apapun itu, yang jelas dalam kehidupan ini kita gak boleh give up. Yang setuju katakan amin. Gak boleh give up, amin saudara. Kita harus terus menjalani hidup, apapun yang Anda alami. Baik yang misalnya lagi pacaran tiba-tiba putus, kita harus tetap move on karena hidup harus jalan terus. Ada amin saudara. Kita gak bisa jadi galau terus, galau tidur dan hidup dalam kegalauan. Karena hidup harus terus berjalan. Yang saya tahu cuma satu, Alkitab berkata bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan iman, saudara. Makanya dikatakan saudara 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi, saudara. So Paulus berkata hidup ini adalah pertandingan yang diwajibkan oleh setiap kita ikut semuanya. Dan itu sebabnya bertandinglah dengan benar, bertandinglah dalam pertandingan iman dan sebagainya saudara. Nah saya mau mengajak Anda untuk membahas beberapa hal. Yang pertama adalah what is definition daripada menyerah dan sebagainya. Nah saya menemukan, saya membaca beberapa hal, saya menyimpulkan bahwa menyerah, supaya saudara never surrender, tidak give up, tidak menyerah. Dan saya mau mengajak Anda untuk belajar arti dari kata menyerah. Kalau Anda belajar Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menyerah artinya berserah, pasrah, memberikan diri kepada yang berwenang, nurut saja kehendak orang, tidak melawan atau mengaku kalah, tunduk dan tidak melawan lagi. Sedangkan kata pasrah itu menyerahkan sepenuhnya. Berserah artinya mempercayakan diri nasib kepada atau kepada seseorang dan sebagainya, saudara. Nah, kalau saudara pelajari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan semuanya ada perbedaan utama antara menyerah dan berserah, saudara. Saya percaya Tuhan gak mau supaya hidup kita menyerah, tapi Tuhan mau kita berserah, saudara. Nah saudara, berserah menyerah itu mirip-mirip, tapi sebenarnya tidak sama, saudara. Sekalipun kayaknya mirip, saudara. Berserah artinya kita mempercayakan diri kita, masa depan kita, nasib kita kepada siapa? Ya tergantung, kalau kamu berserah kepada manusia ya itu kurang bagus. Tapi saya percaya Tuhan mau kita berserah kepada Tuhan, amin saudara. Nah menyerah itu sesuatu yang berbeda lagi. Artinya kita ngaku kalah, kita give up, kita bilang udah stop, quit. Saya gak mau lagi, udah nyerah deh, gua gak mau lagi dan sebagainya. Nah saya percaya Tuhan mau kita berserah, bukan menyerah. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara berserah sama Tuhan itu bagus dan itu boleh. Tapi kalau sudah menyerah itu nggak boleh, saudara. Dan Tuhan mau kita menyerah, kita berserah kepada Tuhan atas apa yang kita alami bersama-sama. Dan mungkin ketika Anda sudah mulai berkata, Tuhan aku nggak sanggup lagi, aku nggak mampu berserah kepada Tuhan. Maka saya percaya Dia pasti akan memberikan kekuatan kepada kita. Ada amin, saudara. So sekali lagi saudara, saya berdoa supaya Anda semua bisa take action and never surrender. Jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Saya pernah lihat saudara kisah nyata
bagaimana seorang ibu berjuang untuk anaknya. Berapa banyak saudara yang lihat bagaimana ada fighting spirit yang luar biasa dari seorang ibu. Ketika lihat anaknya nggak bisa sekolah, dia cuci baju orang, dia kerja, dia apa, tujuannya cuma satu. Dia nggak menyerah dengan keadaan, tapi dia berserah sama Tuhan dan dia juga take action. Bukan cuma berserah, habis itu nothing to do. Dan lalu kita nggak ngapa-ngapain saudara. Tapi Tuhan mau kita berserah kepada Allah, tapi kita juga take action saudara. Yang setuju katakan amin. Iman tanpa perbuatan mati saudara. Wah aku pokoknya beriman, aku percaya masa depanku di tangan Tuhan. Lalu habis itu kita nggak ngerjain apapun saudara. Itu juga bohong saudara. Dan saya percaya take action, kita harus take action, katakan take action. Nanti saya akan bagikan action apa yang mesti kita lakukan. Tapi saya mau meletakkan sebuah fondasi dulu, supaya kita punya pengertian yang benar. Antara menyerah dan berserah itu mirip tapi beda. Tuhan mau kita berserah kepada Tuhan, bukan menyerah dengan keadaan apapun. Saya banyak melihat seorang perjuangan bapak yang bekerja banting tulang supaya anak istrinya bahagia, supaya anak istrinya bisa dapat kehidupan yang layak. Itulah perjuangan. Dan saya berdoa supaya kita jadi orang Kristen yang jangan gampang nyerah. Tapi kita harus tetap take action. Jadilah orang yang optimis, bukan pesimis. Sudah tahu apa beda optimis dan pesimis? Orang yang pesimis selalu melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Tuhan kadang kasih kesempatan buat kita. Berapa banyak saudara yang percaya, kalau kita dikasih main game yang susah, itu bagus atau enggak? Bagus saudara sebenarnya, tantangan buat kita. Kalau you main game, oh bisa tamat, bisa, udah males gak mau main lagi. Lu harus punya challenging yang baru, supaya kita punya tantangan. Dan saya percaya, kalau kita orang yang optimis, begitu kita lihat sesuatu yang susah, kita akan melihat ini kesempatan. Saya mau supaya anak muda tempat ini, Anda menjadi orang Kristen yang optimis. Apa optimis? Orang yang selalu melihat kesempatan pada setiap kesulitan. Seringkali orang begitu lihat kesulitan, wah susah, padahal Tuhan kasih kesempatan. Berapa banyak orang yang percaya, Daud tidak akan jadi terkenal sebelum dia mengalahkan Goliat. Dan buat saya itu promotion. Berapa banyak orang yang percaya, tantangan itu promotion. Tuhan sedang promosikan kita. Jangan kita begitu tantang, udahlah susah gak bisa dikerjain. Wah gak mungkin, mana mungkin gue bisa. Nah apa yang terjadi? Kita selalu jadi orang yang pesimis. Sehingga kita gak pernah maju, kita gak pernah berkembang. Tapi kalau kita optimis, Tuhan ini memang sulit, ini memang gak bisa. Tapi aku minta hikmat dan kekuatan untuk aku bisa menang dan mengatasinya. Nah itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bukan dikit-dikit nyerah, dikit-dikit bendera putih. Tapi kita berusaha saudara. Kalau gagal gimana? Kalaupun kita gagal, kalaupun kita kalah, dengar baik-baik. Minimal kita punya pengalaman. Minimal kita jauh lebih dewasa. Minimal kita jauh lebih matang. Ada amin saudara. Dan ayo sama-sama take action and never surrender. Jangan gampang menyerah. Nah pertanyaannya kenapa banyak orang kok bisa nyerah saudara? What is the reason? Saya menemukan ada beberapa hal penting yang ini harus menjadi sebuah reminder dalam kehidupan kita. Supaya kita nggak gampang menyerah. Apa sih alasan orang bisa nyerah? Kenapa dengan mudah orang bisa menyerah? Yang pertama saudara, selalu mendengarkan yang tidak membangun. Apa yang membuat kita kadang-kadang bisa, udahlah gua nggak mau lagi ngerjain. Karena kita selalu mendengar yang tidak membangun. Hati-hati saudara. Saudara dengan mulut kita bisa membuat orang mati, saudara. Membunuh karakter orang, bahkan membunuh masa depan orang. Seringkali begitu ada challenge, udahlah susah, orang lain aja gak bisa. Orang ini aja gak bisa, apalagi kamu. Kau masih muda. Seringkali kita dengar ngomong, udahlah kamu masih muda gak akan bisa. Saudara saya bawa salah satu orang, saya bawa ada 4 orang saudara. Ada pengkhotbah juga. Ada experience kesaksian yang bagus, ada penterjemah. Nah saudara ada salah satu orang yang saya bawa umurnya 22 tahun. Dia jadi pengusaha saudara. Dan dia jual ini dan dari umur 22 dia sudah jadi dan dia masuk pabrik. Lalu habis itu salesnya dia cerita testimoni bagaimana waktu salesnya ngomong. Dan ada salah satu perusahaan yang sangat terkenal, gak etis saya sebutin namanya, mereknya. Dan dia mau ketemu orang ini, kenapa? Dia bilang kok masih muda udah jadi bos 22, aku penasaran. Dia temui saudara, apa yang terjadi? Dia kasih proyeknya ke dia. Hari ini dia diberkati Tuhan luar biasa. Bayangin 22 tahun padahal dia baru cerita sama saya barusan ngerjain proyek ini ke Jakarta, sudah pindah, sudah siapi kantor semuanya, lalu gagal, kolaps, rugi, bangkrut. Lalu dia balik lagi ke Surabaya, lalu dia iseng-iseng ngerjain ini, lalu akhirnya berhasil. Sekarang dia punya usaha yang mandiri. Can you imagine kalau waktu dia give up dan dia bilang, udahlah, gue memang gak bisa.
Lalu orang lain ngomong, lu memang gak pantas, masih 22 tahun, udahlah lu gak bener, udahlah lu sekolah dulu yang bener lah, udah lu belajar lagi lah, lu kerja dulu sama orang, selamanya dia akan kerja sama orang. Saudara, seringkali apa yang membuat kita lalu akhirnya give up? Karena kita selalu dengar hal yang negatif, yang tidak membangun, dan kita masukkan itu ke hati kita, itu yang salah. Kalau ada orang yang ngomongi Anda, yang tidak baik, yang tidak membangun, cukup dengar lalu buang, saudara. Jangan pernah masukin ke hati saudara. Karena itu akan mempengaruhi perilaku, kehidupan, decision, bahkan imanmu kepada Allah. So kalau kamu, mengapa banyak orang give up, Pastor Robert? Karena dia selalu dengar hal yang tidak baik, hal yang tidak membangun. Kalau ada orang ngomongi Anda apapun, dengarkan saya. Jangan percaya apa yang mereka ngomong tentang Anda. Karena hidupmu gak tergantung dari bacotnya orang lain. Hidupmu tergantung dari apa kata Tuhan tentang Anda. Anda harusnya dengeri apa kata Tuhan tentang Anda, bukan apa kata orang lain. Dengar anak-anak muda di sini, kami punya gereja di mana tempat kami layani di Palembang, 90% adalah anak muda. Jadi kami senang sekali dengan kondisi yang kayak gini. Senang saya, saudara. Salah satu anak rohani saya 20 tahun ikut saya, dia bilang, Pastor, aku sampai pengen ngedance ini, break dance kayak dulu. Saya bilang, ya sudah silakan dance saja gitu, kalau kamu gak malu, saudara. Kenapa? Udah tua, ingat, jangan sampai habis itu encok kamu pulang. Ingat, sudah anak 2, bukan dulu lagi, saudara. So, saudara, saya mau ngomong sama Anda. Kami diomongi orang, mimpilah mau punya gedung, mimpilah ini. Loh, kami ini anak muda 90%. Dan dulu, saudara, zaman saya merintis gereja, itu kolektor uang monyet semua. Siapa yang tahu uang monyet? Angkat tangan. Gak tahu, memang lu anak zaman now. Kalau lu ngomong tahu, berarti lu lintingan saya, selinting sama saya. Berarti lu memang anak muda di sini. Siapa yang tahu duit monyet? Duit monyet itu dulu ada duit Indonesia 500 perak kertas tapi gambar monyet, saudara. Sekarang mana mau orang gambar monyet, saudara. Orang sakit ditempeli gambar monyet gak sembuh, saudara. Tapi kalau sakit demam ditempeli obat merah cap 2 bapak sembuh, saudara. Nah, saudara, saya mau ngomong sama Anda. Zaman itu banyak yang ngomongi kami, mimpilah mau punya gereja. Hari ini gereja kami ada di tengah kota, pusat kota, luasnya 5.800 meter square. Dan orang ngomong, gila gak mungkin lah. Kami arrange conference internasional setiap tahun. Dari belasan negara datang ke gereja kita, every years. Dan semua orang ngomong, mana mungkin kalau duitnya dari mana? Every conference kita bisa 50,000 US dollar. Budget conference kita bahkan lebih. Karena kita provide makan, provide ini semuanya. Hamba-hamba Tuhan kita undang, kasih mereka gratis, penginapan semuanya. Dan sebagainya, ada banyak orang pesimis ngomongi kita. Saya ngomong sama mereka, dengar, hidup kita tidak tergantung dari bacot orang lain. Hidup kita tergantung apa yang Tuhan ngomong tentang kita. Dan Tuhan ngomong, kamu spesial, kamu pahlawan, you are champion, you are more than conqueror. Ada amin, saudara. So take action and never give up, never surrender. Kenapa? Alasan orang bisa akhirnya nyerah. Karena dia lebih percaya apa kata orang daripada apa kata Tuhan. Dan dia selalu dengeri hal-hal yang gak membangun. Ingat, Alkitab ngajari kita, dengar baik-baik. Kita harus dengar apa yang baik, yang membangun, yang sedap didengar. Itu yang kita pikirkan dan kita dengarkan. Kalau kita dengarkan hal yang baik, hal yang positif, maka kamu akan jadi positif. Kalau kamu dengar yang negatif, maka kamu akan jadi negatif. Apa yang positif? Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Saya yakin, saudara, kalau kamu sering dengar firman, dan kamu sering dengar hal-hal yang positif, hal-hal yang benar, hal-hal yang berguna, saya jamin kamu gak akan gampang untuk give up dan surrender, saudara. Ada amin, saudara. This is the first reason. Kenapa banyak orang Kristen nyerah? Karena mereka sering dengar yang tidak membangun. Hari ini dengar baik-baik. Telingamu jangan sembarangan dengar. Cukup yang baik, yang sedap didengar, itu yang kamu dengar. Lebih dari itu, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Loh, serius saya. Kalau kamu mau jadi orang maju, bukan kita gak peduli orang. Kalau dia ngomong yang baik tentang Anda membangun, dengarkan dia. Tapi kalau dia ngomong yang gak baik, gak usah dengarkan. Makanya, control what you see, what you hear, and what you listen to. Kepada siapa Anda spend time, kepada siapa Anda dengar, Anda harus dengar baik-baik. Dan jangan sembarangan bergaul dengan orang. Kalau orang itu gak memberikan dampak yang positif dengan Anda, hati-hati. Jangan suka dengeri yang tidak membangun dalam hidupmu. Udahlah susah, mungkin lah. Hati-hati, saudara. Ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Queen Elizabeth menulis sebuah statement, sebutkan 5 teman terdekat Anda.
saya akan kasih tahu masa depan Anda. Kalau kamu bergaul dengan orang yang negatif, percayalah kamu akan jadi negatif. Bergaulah dengan orang-orang yang positif. Bergaulah orang-orang yang bisa memberikan encouragement dalam hidup Anda. Hal-hal yang membangun, bukan yang ngomongi hal-hal yang negatif terus, yang tidak baik. Kamu akan gampang untuk surrender. Yang kedua, what is the reason? Kenapa orang bisa cepat sekali menyerah? Karena mereka merasa putus asa, hopeless. Mereka lebih tertarik dengar baik-baik apa yang orang ngomong dan percaya. Dan akhirnya mereka merasa udahlah hopeless, gak ada harapan. Karena mereka merasa sudah gak ada harapan, gak ada jalan. Akhirnya mereka give up. Akhirnya mereka surrender. This is the reason. Yang kedua, kenapa banyak anak muda akhirnya mereka give up. Udahlah, gue memang gak layak sama Tuhan. Gue memang masih berdosa. Udahlah, gue gak mau melayani dulu. Udahlah, gue gak mau ke gereja dulu. Gue malu sama Tuhan. Udahlah, gue gak enak buat dosa terus. Gue jatuh terus. Saudara dengar baik-baik ya. Dengarkan orang-orang yang membangun. Bukan orang-orang yang menyalahkan dan menghakimi. Tuhan gak pernah menghakimi kita. Dia selalu terbuka untuk memanggil kita kembali kepada Tuhan. Bukan berarti saya remehkan itu. Enggak, kita harus hidup benar, kita harus hidup kudus. Tapi kalaupun ada kepleset, jangan pernah merasa bahwa tidak ada jalan. Saya yakin selalu ada jalan. God always make the way. Ada amin, Sarah. Apapun itu. Kenapa? Karena Tuhan lebih tertarik kepada manusia daripada menyelesaikan masalah manusia. Jadi kalau kamu punya masalah, belum terselesaikan, kamu jangan marah sama Tuhan. Karena somehow Tuhan izinkan persoalan masalah untuk memproses kita menjadi dewasa. Tapi percayalah, Tuhan gak interest dengan masalahmu. Dia gak kepo mau ngurusi masalahmu. Tapi dia ngurusin hatimu, hidupmu. Karena dia lebih tertarik dengan hidup kita daripada manusia. Seringkali manusia kenapa cepat putus asa? Karena mereka mengalami hal yang sulit dan mereka merasa bahwa putus asa, gak ada harapan. Saudara, saya yakin selalu ada harapan. Saya pernah waktu itu suatu hari saya khotbah di Zoom, saudara. Waktu khotbah di Zoom mungkin Anda tahu bahwa kalau Zoom khotbah terbatas. Ada satu orang anak muda, dia hopeless dan dia berkata, aku mau bunuh diri, aku mau mati, aku gak tahu mau ngapain. Karena aku merasa hidupku kotor, pastor, hidupku jijik dan sebagainya. Lalu saya berdoa buat dia, saudara. Dan saya kaget, dia cerita bahwa dia adalah homoseksual. Dan dia merasa bahwa dia udah najis, sudah kotor semuanya, LGBT dan sebagainya. Dan kenapa dia buat dia akhirnya give up, merasa putus asa dan mau mati? Karena dia terinfeksi HIV positif. Dan dia merasa bahwa hidupnya hancur, hidupnya runtuh. Dan dia merasa dia gak berguna lagi. And then tiba-tiba saya berdoa buat dia. Saya doa dan saya ngomong gini, kamu mau bertobat sungguh-sungguh. Percaya, always have miracle. Selalu ada jalan, tidak ada kata, tidak ada stop dan semuanya. Tuhan selalu punya jalan buat kamu. As long as you benar-benar bertobat sama Tuhan. Singkat cerita saya doain dia di Zoom. Dan saya ngomong gini, oke, kamu minggu depan, kamu ke lab lagi. Kamu ke dokter, kamu cek lagi. Dan kasih kesaksian buat kami. Tidak tahu, tiba-tiba saya merasa bahwa ada roh yang bekerja luar biasa melalui Zoom. Dan saya percaya that is the power of the Holy Spirit. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Saya kaget minggu depannya kami ada lagi Zoom, lalu dia testimoni. Dan saudara tahu apa yang dia katakan? Pastor, dia nangis saudara, dan dia akui bahwa dia mulai, pertama dia cuma chat saudara, karena dia malu ada banyak orang. Lalu habis itu yang kali ini dia bersaksi benar, dia bilang, saya kena HIV. Dan teman-temannya shock. Saudara tahu hari ini dia melayani sebagai full time di salah satu teman saya ministry di situ saudara. Dan dia melayani sepenuh waktu untuk Tuhan. Dan saudara tahu dokternya juga bingung. Kenapa hasil tes terakhir dinyatakan negatif HIV saudara. Ada amin saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan saudara. I have so many testimony. Ada orang yang merasa, udahlah gue mau cerai lah sama istri gue. Gak ada harapan. Tiba-tiba Tuhan buat harapan. Saudara, apa yang membuat orang selalu akhirnya give up, surrender? Karena mereka merasa putus asa. Padahal buat saya secara pribadi, God always make a way. Tuhan selalu punya jalan. Nah, ada satu ayat yang saya mau mengajak Anda dan saya akan kasih ini sebagai reminder buat Anda. Ingat saudara, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Katakan pencobaan biasa. Yang kedua, tidak melebihi kekuatan kita. Dan saudara kalau baca semuanya, saya cuma mau kasih tahu bahwa ketika saya baca ayat ini, Roh Kudus kasih rumus buat saya.
Kalau dalam matematika, saya jabarkan ini rumusnya. Rumusnya seperti ini, saudara. Dan kalau saudara mengerti pewahyuan ini, saudara tangkap ini, percayalah, Anda nggak akan pernah putus asa. Apapun yang Anda hadapi, Anda nggak akan pernah putus asa. Ini rumusnya. Pencobaan kita tidak melebihi kekuatan kita. Kalau saya rumuskan ayat ini supaya Anda ingat selamanya. Artinya gini, pencobaan, penderitaan, proses lebih kecil atau sama dengan kekuatan kita. Yang ngerti katakan amin. Jadi kalau Anda matematika, misalnya pencobaan lebih kecil atau sama dengan kekuatan, artinya saudara, semua kekuatan, semua proses, semua masalah, semua problem dalam hidupmu nggak melebihi kekuatanmu. Paling banter saudara, sama kekuatannya. Dan percayalah, ketika sama itu Anda membutuhkan satu pertolongan, yaitu kekuatan daripada Roh Kudus saudara. Dan believe me saudara, kalau Anda percaya firman ini rumus rahasia yang bagus supaya Anda nggak akan pernah putus asa. Anda dihianati orang, Anda dikecewakan orang, disakiti orang, bahkan mungkin dilecehkan atau apapun itu. Dan Anda merasa, wah ini berat pencobaan. Saya kasih tahu itu salah. Anda jangan dengar apa kata orang, dengar apa kata firman. Firman ngomong, pencobaan, problem, masalah, proses lebih kecil, paling banter sama dengan kekuatan kita. Nah kalau Anda percaya apa yang Tuhan katakan, saya jamin saudara, pasti Anda nggak akan give up saudara. Ada amin saudara. Reason yang ketiga, kenapa orang bisa give up, surrender? Karena mereka selalu fokus pada masalah. Saudara, sekali lagi saya katakan, bukan berarti kita menyepelekan masalah, tapi kita harus fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah. Anda lihat waktu Petrus berjalan di atas air, saudara. Anda lihat bagaimana murid-murid mengalami mujizat dan sebagainya. Ketika mereka fokus kepada Tuhan, mereka mengalami miracle. Tapi waktu fokus mereka berubah kepada masalah, kepada problem, mereka tidak berhasil, saudara. Dan saya yakin sekali, fokus kita bukan kepada masalah kita. Gak peduli, dengar baik-baik, sebesar apapun masalahmu, jangan fokus dengan masalah. Kamu harus fokus kepada Tuhan yang jauh lebih besar dari semua masalahmu. Kamu jangan berkata, God, I have a big problem. Tapi mulai hari ini ngomong, balik, datang kepada masalah, bilang ini, hey problem, I have a big God. Ada amin, saudara. Jangan Anda ngomong, God, I have a big problem. I cannot handle. I cannot maintain. I give up. Tapi Anda harus ngomong sama masalah, hey problem. Dengar baik-baik. I have a big God. Ada amin, saudara. Jangan Anda fokus dengan masalah Anda. Fokuslah kepada Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah Anda. Dan saya yakin dia jauh lebih besar dari masalahmu. Enggak ada masalah di dunia ini yang enggak bisa Tuhan selesaikan. Enggak ada kata terlambat bagi Tuhan. Ada orang ngomong sama saya, Pastor terlambat, enggak ada lagi, masalahnya udah selesai. Dan saya bilang, Tuhan enggak pernah terlambat. Saya pernah khotbah dengan judul God Never Too Late. Saya yakin God is never too late. Kalau Anda ngomong, telat. Contoh saudara. Saudara lihat kejadian ada seorang anak. Anak daripada Yairus. Mengajar kita bahwa Tuhan gak pernah terlambat. Baiknya suatu hari anak Yairus ini datang kepada Yesus. Yesus tolong anak gua sakit, tolong doain. Yesus udah ngomong, oke, gua doain. Lalu dia jalan. Yairus seneng nih. Karena Yairus tahu Yesus ini nyembuhin orang banyak. Orang-orang disakit disembuhin semua. Anak gua ada harapan. Karena Yesus mau ke rumah gua. Lalu dia datanglah sama Yesus di jalan. Saudara, apa yang terjadi? Di jalan ada seorang perempuan. Pendarahan 12 tahun tiba-tiba menghalangi perjalanan dia. Pegang jubah Yesus dan sembuh. Akhirnya Yesus lihat, Yesus noleh. Siapa yang pegang jubahku? Siapa yang pegang jubahku? Oh bukan aku katanya. Lalu ada yang aku katanya. Karena aku berdoa asalku jamah saja, aku sembuh. Dan akhirnya ngomong. Nah waktu ngomong, anak Yairus ini lagi sekarat. Misalnya contoh, salah satu orang tua kita mungkin saudara atau keluarga kita lagi di ICU. Lalu kamu panggil, Pak Lukas, Ibu Elis, Ibu Gembala, semua ayo tolong doain. Ya, mereka bilang oke di tengah jalan. Tiba-tiba dia dihalangi minta doain orang. Sementara lagi napasnya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Kan Yesus terganggu karena waktunya. Nah Yairus akhirnya ngomong, oke selesai, let's go. Kita ke rumah anakmu, doain. Ini versi saya saudara. Lalu di tengah jalan ada pegawainya datang. Gak usah susahin, anakmu sudah mati. Gak usah nyusahin guru.
Apa yang ada di pikiran Yairus? Kurang ajar gara-gara cewek ini. Coba dia nggak ganggu, mungkin kita sudah dompak tangan, anak gua sudah sembuh, betul nggak saudara? Tapi menurut Anda, apakah Tuhan terlambat? Because for God, never too late. Nggak ada kata terlambat bagi Tuhan Yesus. So apa yang Yesus lakukan? Yesus ngomong, Yairus, don't be afraid, just believe. Dia ngomong, mana lah? Orang-orang ngomong gini, untung dia dengeri Tuhan, bukan dengeri anak buahnya. Anak buahnya ngomong, udah jangan nyusai guru, anak muda mati. Tapi Yairus, Yesus ngomong, do not be afraid, just believe. Lalu akhirnya mereka datang, apa yang terjadi? Anaknya sembuh. Dahsyat gak Tuhan? Dahsyat. Kalau Anda ngomong, wah masalahku besar gak ada yang diselesaikan. Yesus tetap bisa menyelesaikan masalah apapun. Mungkin Anda bilang, wah itu baru mati sebentar, mati suri, wajar lah. Saya kasih kasus yang kedua yang lebih berat. Bahwa Yesus gak pernah terlambat dan tidak ada kata telat buat Yesus. Siapa saudara? Ada seorang anak mati saudara. Lalu apa yang terjadi saudara? Dia mati lalu diusung di jalan saudara. Saudara ingat ceritanya? Lalu waktu diusung di jalan, Yesus ketemu. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang sudah mati loh, sudah diusung. Di tengah jalan ketemu, siapa yang namanya? Saya lupa, siapa namanya? Aduh, saya lupa lagi. Bu Gembala siapa namanya? Lupa ya saya. Ada satu cerita bahwa anak-anak mamanya nangis karena anaknya mati. Naim, anak perempuan Naim. Thank you Holy Spirit. Nah, anak perempuan Naim, saudara. Ya kan Anda tahu ceritanya, yang tahu angkat tangan, yang nggak tahu berarti belum baca Alkitab. Pulang ini harus baca. Nah, mati sudah, saudara. Setelah mati diangkat di tengah jalan, sudah mati loh. Sudah mau pergi ke kuburan. Yesus di tengah jalan, kasihan, didoain, sembuh, saudara. Jadi bagi Tuhan nggak ada yang telat. Mungkin orang bilang, wah itu juga baru mati berapa jam paling ya. Oke lah, ada satu lagi kasus. Berapa yang tahu cerita tentang Lazarus? Lah Lazarus itu sakit. Dan di Alkitab kalau Anda baca Lukas pasal 11, Anda akan aneh. Kenapa aneh? Sebenarnya itu bukan sakit, sudah mati. Karena Yesus sengaja mundur 2 hari, saudara. Sengaja loh, bukan gak sengaja. Memang makanya saya bilang, Tuhan yang kita sembah, dengar baik-baik. Tuhan yang tidak bisa dimengerti. Sulit dimengerti. Tapi dia bisa sangat dipercaya. So percayakan hidupmu sama Tuhan. Nah bayangin saudara, dia sengaja 2 hari mundur. Lalu habis itu dia ngomong sebenarnya Lazarus itu bukan tidur tapi mati. Lah kalau mati ngapain 2 hari kok ditinggal? Nah nanti ada ceritanya. Lalu singkat cerita apa yang terjadi? Hari keempat Yesus datang. Baru dibangkiti sama Yesus. Saudara tahu kenapa? Waktu saya ke Israel ada penterjemah dia cerita. Abuna, did you know? Katanya kenapa Yesus tunggu sampai 4 hari? Tradisi Yahudi, orang mati sebelum 4 hari itu masih bisa hidup lagi. Tapi kalau sudah 4 hari dia hidup, itu berarti Tuhan. Tuhan yang buat mujizat. Makanya Yesus tunggu sampai 4 hari supaya mereka semua percaya this is the Lord. Ada amin saudara. Saya ngomong oh ya. Dia bilang iya Abuna. Makanya kalau di Yahudi kalau orang mati itu dia di tempatnya itu harus ada bolongan kecil supaya rohnya bisa masuk lagi. Kadang mati suri bisa balik lagi. Tapi kalau sudah 4 hari mati nggak mungkin bisa hidup lagi. Kalau hidup itu mujizat. Nah Yesus nggak mau sia-sia. Nanti orang pikir wah itu mah kebetulan. Yesus tunggu 4 hari. Sampai 4 hari mereka akui that is the Lord. Ada amin Sarah. Jadi buat saya secara pribadi Anda jangan fokus dengan masalah. Anda harus fokus kepada Tuhan yang lebih besar dari semua masalah kita. Yang percaya katakan amin dan kasih tepuk tangan buat Tuhan. Bagian yang terakhir yang saya mau bagikan. Lalu pastor, aku udah tahu nih pengertiannya. Berserah, menyerah. Aku udah tahu the reason kenapa orang bisa nyerah. Kenapa orang kok gampang sekali give up. Now what should I do? Bagian yang ketiga, apa yang mesti aku lakukan? Kalau kamu sudah tahu nih the reason, saya berdoa supaya Anda tidak melakukan reason tadi buang jauh-jauh. Kita nggak boleh punya alasan, kita harus tetap kita berdiri di hadapan Tuhan dan jangan pernah give up. Amin saudara. Nah what should I do? Sederhana sekali, katakan sama-sama take action, katakan take action. Lebih kuat lagi 2 kali lipat, take action. Action apa yang kita lakukan? Ya sederhana sekali sih ketika saya berdoa sama Roh Kudus Tuhan mau ngomong apa sama anak-anak muda di sini next gen. Lalu Roh Kudus taruh insight yang kuat, kasih tahu mereka untuk take action. Apa take actionnya? Start again all things, katakan all things with God.
Saya percaya, apa yang mesti Anda lakukan ketika Anda udah putus asa, udah gak ngerti jalan keluar, yang perlu Anda lakukan adalah take action. Apa actionnya? Start again, all things. Semua hal dalam hidupmu bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya yakin saudara, kalau Anda melakukannya bersama-sama dengan Tuhan, maka saya yakin saudara, kamu akan mengalami hal yang ajaib bersama Tuhan. The reason kenapa sih penting untuk memulai bersama Tuhan. Ketika kita udah mulai mau nyerah, kita udah mulai mau give up, kenapa kita harus start again all things with God? Ya kita harus mulai lagi. Sama ketika orang berusaha bisnis bangkrut, ya udah mulai dagang lagi dari nol. Lah kamu gagal dalam hidup, jatuh dalam dosa, ya mulai lagi hidup saudara. Dan anggaplah itu adalah dosa pertama yang kamu lakukan. Berdosa lagi, jatuh lagi, udah pokoknya start again all things with God. Dan saya tahu penting sekali untuk kita memulai bersama-sama dengan Tuhan. Kejadian pasal 1 memberikan sebuah revelation dalam hidup saya. Kalau Anda baca dari pasal Kejadian 1 ayat 4, 5, 10, 12, 18, 21, 25, 31, Anda akan menemukan sebuah kalimat yang sama. Allah melihat itu baik. Allah melihat semuanya itu baik. Allah melihat semuanya itu baik. Allah melihat semuanya itu baik. Dan ayat yang ke-31 ditutup dengan kata, maka Allah melihat segala yang dijadikannya bukan cuma baik, ditambah penekanan. Penekanannya apa? Sungguh amat baik. Nah ketika saya baca ayat ini, maksudnya apa Tuhan? Kok ini semua? Allah melihat semuanya baik, bahkan sungguh amat baik. Maksudnya gini, percayalah saudara, saya yakin-yakinnya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya baik. Semuanya amat baik. Dan kamu kalau berjalan bersama Tuhan, percayalah apapun, saya menemukan ayat ini, ada dua hal yang penting. Lalu saya akan tutup nanti saudara 2 poin ini. Yang pertama kita akan belajar namanya the goodness of God. Katakan sama-sama the goodness of God. Maksudnya apa pastor? Hanya Tuhan sumber kebaikan. So kalau kamu mau ngalami semua kebaikan dalam seluruh kehidupan Anda, datangi sumbernya. Karena dia adalah sumber kebaikan. Kalau kamu start all things with God, dalam seluruh kehidupanmu, saya percaya hidupmu akan dipenuhi dengan goodness of God. Kamu akan mengalami hal-hal yang baik daripada Allah. Kalau kamu melakukan semua apapun. Kalau kamu makan, kalau kamu duduk, kalau kamu berdiri, kalau kamu bernapas, kalau kamu lakukan apapun, start all things with God. Kalau kamu lakukan bersama-sama dengan Tuhan, saya jamin saudara, the goodness of God akan ada dan nyata dalam hidup kita. Ingat, memulai hari kita bersama Tuhan itu sangat penting. Saya senang sekali saudara gereja saudara. Kenapa? Gereja saudara sama DNA-nya. Kita ada gereja, ada doa pagi jam 5. Saudara, yang paling kami senang adalah doa pagi. Kenapa? Saudara, kami buat conference every year. Sesi pertama itu doa pagi jam 5 saudara. Teman saya dari Amerika bilang gini, ngeledek saya. Are you sure? Are you kidding me? Session yang pertama itu jam 5 pagi. Siapa yang mau datang pagi-pagi? Even Jesus also masih tidur katanya, sleep katanya. Saya bilang ngawur kamu, mana ada Yesus tidur. Yesus pagi-pagi bangun naik ke gunung doa, kamu yang molor. Dia candai saya, even Jesus masih tidur katanya. Kok kamu buat sesi jam 5? Tapi tiba-tiba dia kaget, ribuan orang udah datang jam 5 saudara. Saya ngomong sama Anda bahwa saya yakin, percayalah. Dengan siapa Anda memulai hari itu akan mempengaruhi bagaimana kehidupan Anda sepanjang hari itu. Kalau kamu mulai bersama Tuhan, dengar kata saya, every single day in your life is a miracle. Saya yakin sekali, if you start with God every morning in your life, sepanjang the whole day, kamu akan mengalami the goodness of God. Tapi kalau kamu mulai selain daripada Tuhan, ya saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Itu sebabnya kalau Anda berkata, what should I do? Start again all things with God. Bersama dengan Tuhan. Learn from the story of Moses, saudara. Ini luar biasa sekali. Kalau Anda baca Moses, saudara, Anda melihat bagaimana kehidupan Moses. Keluaran, saudara, next. Anda akan lihat Keluaran 6 pasal 6 ayat 1. 7 ayat 1. 8 ayat 1. 9 ayat 1. 10 ayat 1. 11 ayat 1. 12 ayat 1 sampai 14 ayat 1. Dimulai dengan kata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Apa yang Roh Kudus sampaikan dalam hidup saya? Dengar. Every chapter in Musa life, Moses life, dengar baik-baik. Dia start with God dengan berfirmanlah Tuhan dalam hidup Anda. Harusnya dalam kekristenan setiap hari
Anda harus memulai hidup Anda dengan berfirmanlah Tuhan kepada Anda. Who is your name? Siapa namamu? Hah? Michael. Harusnya ya dalam setiap pasal chapter in your life, kamu harus mulai berfirmanlah Tuhan kepada Michael. Every single day, tanya Roh Kudus, what should I do? Apa yang harus aku lakukan? Aku mau nyenengi Tuhan, dan Tuhan akan berfirman dalam hidup Anda. Dan kalau Anda layani, lakukan semua hidup Anda, start all things with God. Percayalah, every single day in your life is supernatural and miracle. Come on, saudara. Saudara tahu bagaimana hidup Musa. Salah satu nabi, salah satu rasul, salah satu pemimpin yang hebat di Alkitab, yang mengalami begitu banyak mujizat supernatural, is Moses. Saudara tahu kenapa? Karena every chapter in his life, he start with God. Dia mulai dengan Tuhan. Saya waktu baca ini, 6 ayat 1, 7 ayat 1, 8 ayat 1. Dan Roh Kudus bilang, Robert, if every single day you start with me, one word from me, satu perkataan dari Tuhan tiap hari, saya jamin akan mengubah kehidupan Anda. 1000 nasihat dari orang lain belum tentu bisa mengubah kehidupan Anda. Tapi one revelation from the Lord, saya jamin can change your life forever. Come on, start with God every single day in your life. Saya yakin sekali. Anda mungkin berkata, wah gue udah tua, gak bisa. Saya kasih contoh yang kedua. Learn from the story of Anna the prophet. Saudara, kalau saudara baca Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 38, Anda akan menemukan ada seorang nabi ya bernama Hana. Saudara tahu ayat 36. Hana seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umur. Sesudah kawin ia hidup 70 tahun lamanya bersama suaminya. Ayat 37 dengar baik-baik. Dan sekarang ia janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan doa subuh di gereja. Ada amin, saudara. Berapa banyak Anda anak muda di sini? Siapa yang doa pagi tiap hari di gereja, di Goshen, Kenjeran dan sebagainya? Malu Anda sama nenek-nenek 84 tahun, saudara. Dia tidak pernah absen dalam bait Allah. Apa yang dia lakukan, dengar baik-baik. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Siang dan malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Come on. Kamu berkata, gue udah capek, gue udah tua. Gak ada kata tua, gak ada kata muda. Kalau kamu mau ngalami hal yang ajaib dalam hidupmu, start all things with God. Banyak orang ngomong, Tuhan aku gak ngalami supernatural, Pastor Robert aku mau ngalami manifestasi. Disuruh doa gak mau, baca Alkitab gak mau. Saya mendidik anak saya dari kecil, Johan tahu, anak saya sekarang umur 15. Dan dia sekarang university, acceleration 2 kali dia. 1 ke 3, 3 ke 5. Kenapa saudara? Saudara tahu kalau saudara nanti mau punya anak, ya dengar baik-baik. Kamu mau anakmu pintar, baca Alkitab tiap hari. Seriously. Karena hikmat itu penting dan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Mau belajar, mau apapun itu butuh hikmat. Saudara tahu apa yang saya lakukan anak saya dari kecil saudara. Dengar baik-baik. 1 tahun 1 pasal sehari. 2 tahun 2 pasal sehari. 3 tahun 3 pasal sehari. 4 tahun 4 pasal sehari. Sekarang dia 15 pasal. Every single day. Dan saudara tahu dengar baik-baik. Saya dari kecil ngomong sama dia gini, nak aku gak peduli kamu mau ngapain. No Bible, no breakfast. Gua gak akan kasih makan kalau dia belum baca Alkitab. Seriously. Dan saya ngomong gak akan mati kok. Oh kita kadang-kadang ya udahlah masih kecil. Ya udahlah bolong 1. Ya udahlah. Sampai hari ini belasan tahun. Saya punya grup WhatsApp family, isinya 4 orang. Saya, my mom, istri saya, dan anak saya. Grup WhatsApp-nya judulnya Bible Study Family. Family Bible Study. Dan saudara tahu, saya ngomong sama mereka, pokoknya setiap hari, selain kita baca pribadi Alkitab, kita harus baca 2 pasal bersama-sama tiap hari. Dan semua harus kasih laporan. Laporannya mencakup 4 poin. Yang pertama, revelation. Apa pewahyuan yang kamu dapat dari 2 pasal ini? Kejadian 1 apa, kejadian 2 apa? Yang kedua, what is the reflection yang kamu dapat dari ayat ini? Yang ketiga, aplikasinya seperti apa? Kamu mengaplikasikannya dalam hidup itu seperti apa? Yang keempat, doa kamu maunya seperti apa untuk ayat ini? Every single day until now, kami masih punya Bible study. Dan saya ngomong, hidup harus dibangun dengan firman dan doa. Kamu mau ngalami hal yang ajaib, angkat tangan.
Mulai hari ini anak-anak muda, dengar ya, sesibuk apapun kamu kuliah, kerja semua, jangan pernah lupakan Alkitab. Alkitab doa harus jadi nafas dari hidup kita. Kalau kamu mau be strong, jadi kuat. Gimana kamu mau kuat kekristenan? Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Makin banyak kamu dengar firman, makin banyak kamu baca Alkitab, imanmu akan kuat. Dan dengar ya, di dunia itu banyak kuntilanak, banyak wewe gombel, banyak hal yang gak benar yang terjadi. Kalau kamu gak kuat, dengar baik-baik, kau pasti jatuh. Dunia ini kejam sekarang, saudara. Kamu harus jadi kuat. Jangankan kamu, kami hamba Tuhan aja, kalau gak benar, goyang, gak baca firman, kuat, jatuh, saudara. Apalagi Anda, saudara. Dengar baik-baik, semua kita gak kebal dosa. Itu sebabnya kita harus andalkan Tuhan. Start all things with God. Dan saya jamin, kamu akan jadi orang Kristen yang kuat. Yang percaya katakan amin. Kalau Anda ngomong, wah itu anak. Nih dengar, Yesus saja saudara lakukan hal yang sama. Learn from the story of Jesus Christ. Markus 1 ayat 3 dan Lukas 6 ayat 12. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus pergi ke Goshen dan ikut doa pagi, saudara. Ada amin, saudara. Dengar kata saya, even Yesus juga mau doa pagi, kita masih ngorok, kita masih tidur. Tapi ngomongnya, Tuhan aku mau seperti Yesus. Malaikat bilang, pret gitu, saudara. Tuhan aku mau punya kuasa kalau doain orang. Malaikat ngomong, pret, saudara. Doa aja males. Saya percaya kalau kamu rajin doa pagi ya, kamu mulai harimu bersama Tuhan, sepanjang hari kamu akan mengalami yang berbeda. Gak percaya, mulai besok latihan, saudara. Mulai start hidupmu, jangan dengan HP. Baru bangun ting, buka dulu siapa yang WhatsApp. Insta story dulu. Story saya mau ngomong sama Anda, jangan dengan Insta story. Start with God. Ada amin, saudara. Oh aku banyak ngalami masalah, ya banyak masalah. Wong kamu cari masalah terus tiap hari. Wong kamu ngejar-ngejar masalah. Dengar ya, kamu mau menyelesaikan masalah, gak pernah habis karena dunia penuh dengan masalah. Yang perlu Anda lakukan satu, cari Tuhan sungguh-sungguh. Kejar Tuhan, berseru sama Tuhan. Dan saya jamin kamu akan mengalami breakthrough, kamu akan mengalami terobosan. Kamu akan mengalami hal yang dahsyat. Lihat ayat ini, even Jesus Christ, dia bangun pagi-pagi berdoa. Saudara pikir Yesus gak ada urapan, Yesus gak doa juga tetap diurapi. Tapi dia memberi contoh kepada kita. As a man, dia 100% Allah, gak perlu doa. Waktu dia jadi manusia, dia butuh doa. Makanya di Getsemani dia berkata, Tuhan lalukan cawan ini kalau boleh. Dan Yesus dapat kekuatan dari Tuhan. Karena Yesus gak bisa maintain sebagai manusia. Dan dia ngomong, kalau boleh lalukan cawan ini. Lalu Yesus kirim malaikatnya di Getsemani dan memberikan dia kekuatan. Karena ingat Yesus 100% Allah, dia juga 100% manusia. Dia memberikan contoh keilahian dan kemanusiaan dia. Bahwa manusia as a man, dia butuh doa. Bagi Yesus doa itu lebih penting daripada khotbah. Doa itu lebih penting dari pelayanan. Kalau Anda baca di kitab Lukas, one day Yesus lagi khotbah nih. Banyak orang ngomong, wah khotbahnya bagus, dikejar terus. Tapi suatu ketika banyak orang datang minta doa, terkol ngantri. Apa yang Yesus lakukan? Yesus mundur dan dia cari tempat yang sepi. Dan dia berdoa kepada Bapaknya. Yesus ngajari kita bukan eksklusif, gak usah doain orang. Bukan, dia senang doain orang, dia senang nyembuhin orang. Tapi Yesus ngajarin kita bahwa hubungan dengan Bapaknya jauh lebih penting dari pelayanannya di bumi. Dan Anda harus lakukan hal yang sama. Dengar, hubunganmu dengan Bapakmu yang di sorga jauh lebih penting dari semua khotbah-khotbah kita. Jauh lebih penting dari semua pelayanan kita. Start all things with God. Every morning, berseru sama Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu masih gelap, semua orang masih tidur. Yesus pergi ke kenjeran untuk berdoa. Lisan sana. Dia berdoa sungguh-sungguh. Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit. Dan berdoa semalam-malaman. Dia doa pagi dan dia doa semalam-malaman, Sarah. So saya berdoa. Kalau kamu mau melihat keajaiban. Hiduplah semuanya mulai bersama Tuhan. Saya bisa undang pemain musik maju ke depan, worship leader. Yang kedua lalu terakhir lalu saya tutup. Apa yang kita bisa pelajari dari Kejadian 1? Bagaimana tentang semuanya baik, bahkan sungguh amat baik. Yang pertama, bahwa kita harus datang kepada sumber kebaikan. Yang kedua, kita harus hidup selaras
sejalan dengan Tuhan. Saudara, untuk mengalami the goodness of God, bukan cuma datang kepada sumber itu, tapi kita harus sejalan, selaras dengan sumber itu sendiri. Kenapa saudara? Kalau kamu selaras, kamu sejalan dengan sumber itu, saya jamin kamu akan mengalami begitu banyak favor, kemurahan Tuhan, the goodness of God. Kamu akan alami dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Ada 2 ayat lalu saya tutup. Yang pertama, Amos pasal 3 ayat 3. Listen. Berjalankah 2 orang bersama jika mereka belum covenant, saudara? You must make a covenant with God. Gak mungkin Tuhan jalan sama kamu kalau kamu gak make a covenant. Saya dengan Michael, Michael, kita buat ini yuk. Kita buat restoran yuk di Surabaya. Pokoknya restoran apa? Pokoknya apa aja. Atau kita buat PT apa? Palu gada, apa lu minta gua ada. Pokoknya kita buat deh. Lalu habis itu kami buat. Lalu apa yang kami lakukan? Kami harus membuat poin demi poin. Membuat agreement. Lalu kami tanda tangani agreement itu. Baru kita bisa jalan banget. Kenapa? Ada legitimasi yang kuat. Seringkali orang berkata, Tuhan jalan sama aku. Tapi kita gak pernah make a covenant with God. Dengar baik-baik. Amos ngajari kita. Mana mungkin 2 orang jalan bersama kalau mereka gak make a covenant. Berapa banyak saudara yang mau make a new covenant with God tonight, malam ini. Dan berkata, Lord, I want to make a new covenant with you. Artinya apa saudara? Dengar baik-baik. Kalau saya buat perusahaan sama Michael, lalu ada butir-butir, ada pasal-pasal. Ketika saya melanggar apa yang menjadi ketentuan saya, maka demi hukum semua perjanjian itu batal. Berapa banyak orang ngomong, Tuhan, I make a covenant with you. Tapi kita gak hidup sesuai dengan covenantnya Tuhan. Sehingga kita gak ngalami goodness of God. Lalu kita bilang, katanya kalau buat komitmen, janji sama Tuhan, recommitment, kita akan ngalami. Lah kamu keluar dari konteks covenant. Dengar ya, saya kasih tahu, Tuhan gak pernah lalai untuk menepati janjinya dalam hidup kita. Tapi yang menjadi penghalang, tangan Tuhan gak kurang panjang untuk nolong kamu. Telinganya gak kurang lebar untuk dengeri seruanmu. Tapi dosamu itu yang menjadi penghalang. Kamu yang rusak covenant itu sendiri. Selama kamu berjalan, hidup selaras, sejalan dengan Tuhan. Make a covenant with God. Dan lalu kamu bisa maintain that covenant. Saya jamin saudara, kamu akan mengalami the goodness of God. Berapa yang saudara yang percaya, kamu akan mengalami the goodness of God. Kita nyanyi sama-sama goodness of God. Thank you Lord. Yuk tundukkan kepala sama-sama di hadapan Tuhan. I love you, Lord. Thank you God. For your mercy never fails me. Yes God. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so